Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian yang saya banggakan, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan materi perkuliahan kita tentang teknik-teknik di dalam pengelolaan sumber daya perikanan. Yang sebelumnya kemarin kita sudah mencoba untuk mengangkat sebuah kasus dari pengolahan perikanan rajungan. Sebelumnya dari model pengelolaan yang kita akan bahas ini, perlu saya ingatkan sebelum kita masuk pada teknik pengelolaan perikanan yang merupakan inti dari mata kuliah di manajemen sumber daya perikanan ini, pada beberapa teknik seperti input, output control, saya akan memberikan sebuah pengetahuan tentang model pengelolaan yang ada, bahwa model input dan output yang kita telah pelajari atau yang akan kita pelajari nanti, itu semua bersumber dari basis pengelolaan yang ada dari model-model yang kita telah pelajari sebelumnya, baik itu di mata kuliah biologi perikanan, kemudian mata kuliah dinamika atau pengkajian stok, yang melahirkan sebuah data yang pada akhirnya bisa menghilirisasikan dari model pengelolaan ini. Ya, baik. Adapun basis-basis pengelolaan sumber daya perairan ini yang nanti akan kita gunakan di dalam input dan output control, diantaranya bersumber dari pemahaman kita tentang upaya dan hasil tangkapan. Ini ada upaya, ada biomas sumber daya, ada hasil tangkapan, kondisi upaya yang kita lakukan, baik itu berapa jumlah orang yang melakukan penangkapan, dalam hal ini nelayan yang beroperasi, kemudian berapa kapal yang beroperasi, berapa lamanya, itu semua bagian dari upaya yang bisa menghasilkan hasil tangkapan. Yang mana pada bagian sisi ini, upaya yang kita lakukan itu akan berbuah pada hasil tangkapan yang mana masih dalam posisi under fishing atau belum cukup ya untuk hasil tangkapannya. Ketika tiba pada titik maksimumnya, itulah yang disebut dengan MSY. Upayanya sudah maksimum dan hasil tangkapannya pun juga maksimum. Bila itu kita lanjutkan, maka ini akan menyebabkan adanya tekanan, karena dengan bertambahnya upaya, ketika kita majukan upayanya, itu tidak akan menimbulkan banyaknya hasil tangkapan yang kita dapatkan. Ya, seperti itu. Nah, demikian juga terus ditingkatkan, maka justru akan menambah tekanan pada hasil tangkapan tersebut, sehingga pada sisi ini itu disebut dengan posisi yang overfishing, dengan meningkatnya upaya tadi atau usaha. Nah, model ini nanti itu akan digunakan menjadi dasar di dalam pengelolaan yang akan melahirkan teknik-teknik pengelolaan baik itu input maupun output, sehingga perlu adanya pengaturan upayanya, berapa jumlah nelayan yang harus mengambil, dan berapa hasil tangkapan yang akan dihasilkan. Nah, dari upaya dan hasil tangkapan ini, itulah lahir input dan hasil tangkapan adalah
sebagai outputnya. Jadi effortnya adalah inputnya, sedangkan hasil tangkapan adalah upaya. Semua yang diatur di upaya itulah input, kontrol, sedangkan semua yang diatur di dalam hasil tangkapan itulah yang disebut dengan output. Nah, pada hal lain dari basis pengelolaan ini, artinya lahirnya teknik-teknik pengelolaan input dan output juga itu bersumber dari beberapa hasil analisis yang melahirkan sebuah rekomendasi di dalam teknik pengelolaan. Nah, di antaranya adalah seperti yang sering kita lihat, pengaturan alat tangkap ataupun juga ukuran daripada organisme yang kita ambil. Itu juga dari beberapa analisis setelah kita melihat hasil tangkapan yang sudah overeksploitasi dari kondisi awal, maka kita akan mensimulasikan di dalam beberapa analisis dengan pendekatan lain. Yang awalnya tadi ini adalah pendekatan holistik, maka ini adalah sebuah pendekatan analitik dari beberapa model yang melahirkan sebuah teknik pengelolaan di mana kita mengatur output di situ, di antaranya adalah dengan melihat berapa ukuran daripada organisme yang kita akan tangkap ataupun ukuran alat yang akan kita gunakan untuk menangkap organisme tersebut. Nah, ini sebuah model seperti ini, yakni hasil tangkapan per penambahan baru, yang mana dari hasil analisis ini kita dapatkan pada saat kita mempelajari tentang pengkajian stok. Dengan adanya kondisi tekanan penangkapan yang overeksploitasi, maka ini akan bisa kita rujuk berapa sih sebenarnya ukuran yang layak. Karena dengan adanya tekanan atau overeksploitasi tadi, itu dia akan mengambil atau mempunyai ciri dari ikan-ikan yang kita dapatkan atau organisme yang kita dapatkan itu pasti dia berukuran kecil. Itu indikasi dari adanya overeksploitasi. Nah, sehingga kita harus tingkatkan ukuran tangkapannya, sehingga dari sisi ukuran dia akan tercapai, dan pada sisi penambahan baru dalam hal ini adanya organisme yang bisa bereproduksi kembali di alam. Nah, ini sebuah model yang bisa digunakan untuk output kontrol. Lanjut, data-data lain yang bisa kita gunakan seperti data tingkat kematangan gonad, di mana kematangan gonad ini kita bisa menghitung kapan kira-kira waktu yang organisme tersebut mempunyai tingkat kematangan gonad yang tinggi, dan pada fase kapan di mana organisme tersebut memijah. Nah, dengan kita mengetahui data-data biologi tingkat kematangan gonadnya, berapa kali dia memijah dalam setahun, kemudian bagaimana caranya dia memijah, apakah dia parsial atau total spawner. Dengan informasi-informasi ini, maka kita bisa mengatur bagaimana organisme tadi itu di dalam pengaturan penutupan atau pembatasan waktu penangkapan. Nah, waktu penangkapan organisme tersebut. Nah, ini kita berbicara tentang output dari kontrol. Nah, begitu pula ketika kita akan membicarakan tentang ukuran yang boleh ditangkap, ini tadi masuk pada output seperti yang saya katakan di sebelumnya. Jadi ukuran pertama kali matang gonad juga menjadi dasar kita akan menentukan kira-kira titik mana yang harus kita ambil untuk atau ukuran berapa yang harus kita ambil ataupun yang kita harus batasi sehingga organisme tersebut bisa melakukan regenerasi dengan baik. Nah, dengan itu kita harus tahu ukuran pertama kali matang gonad dan 50%-nya dia matang gonad. Dan disitulah kita akan
menetapkan ukuran yang boleh ditangkap dan ukuran yang tidak boleh ditangkap. Nah, begitu pula dengan penutupan daerah, kita membatasi daerah penangkapan, kita melihat bagaimana distribusi ukuran-ukuran organisme di beberapa tempat yang kita pantau. Nah, dengan kita melakukan pemantauan begitu, kita akan tahu apakah organisme tersebut terkonsentrasi pada satu wilayah untuk ukuran-ukuran tertentu, apakah ukuran-ukuran kecil terkonsentrasi pada daerah tertentu, apakah ukuran besar juga terkonsentrasi pada ukuran tertentu, dengan pada tempat tertentu. Dengan kita mengetahui hal ini, maka kita akan mengatur mana daerah dalam pembagian zonasinya. Apakah ada daerah penyangga, apakah ada daerah pemijahan sebagai zona perlindungan, atau daerah yang penangkapan yang merupakan daerah pembesaran, yang mana organisme tersebut sudah keluar ke daerah penangkapan. Apakah ada zona-zona seperti itu? Daerah pemijahan, daerah asuhan, kemudian daerah pembesaran, dan daerah penangkapan. Apakah ada zona-zona seperti itu dengan melihat ukurannya ikan yang kita ukur? Nah, ini semua akan melahirkan input dan output control untuk pengolahan sumber daya. Yang kita mengetahui ini, maka kita akan menetapkan daerahnya, di mana daerah penangkapan tersebut. Nah, ini dasar di dalam kita mengambil teknik-teknik di dalam pengolahan sumber daya. Apakah kita ke input ataupun kita ke output control. Baik, ini yang saya katakan tadi untuk teknik pengolahan, baik input maupun output control. Nah, input control itu kita betul-betul berbicara tentang usaha dari penangkapan ikan. Jadi pengolahannya itu kita mengolah usaha dari kegiatan penangkapan. Dengan apa? Di antaranya kita melakukan pembatasan alat, ya, jumlah orang yang beroperasi, di mana, kapan, dan bagaimananya kita menangkap. Itu semua adalah tindakan-tindakan di dalam upaya pengolahan sumber daya. Sedangkan output control, kita akan membatasi langsung terhadap hasil tangkapan ikan tadi, jumlah ikan yang kita tangkap. Seperti yang saya gambarkan di dalam model model yang ada dari effort dan hasil tangkapannya. Nah, ini bentuk-bentuk dari kegiatan atau teknik di dalam pengolahan sumber daya dengan melihat dari sudut input dan output control. Nah, secara kualitatif untuk input control itu seperti kita melakukan penutupan musim penangkapan. Dan musim penangkapan seperti yang tadi dengan melihat tingkat kematangan gonatnya ikan, di mana ikan tadi tersebut dia berada puncak kematangan dan pemijahannya. Dengan begitu kita akan melihat apakah perlu adanya penutupan musim dari kegiatan penangkapan. Nah, itu semua berbentuk-bentuk seperti yang saya tunjukkan sebelumnya. Kemudian penutupan daerah. Apakah perlu daerah tadi itu ditutup? Dasar penentuannya apa? Nah, ini tadi kita kembali lagi dari data yang kita dapatkan. Apakah ada daerah seperti yang saya sebutkan, daerah pemijahan, daerah asuhan, atau daerah pembesaran, dan daerah penangkapan. Kalau kita bisa membagi seperti ini, maka kita bisa menutup beberapa zona, tadi seperti daerah perlindungan dan daerah asuhan. Nah, tetapi kalau organismenya ini tercampur, maka mungkin ada daerah-daerah tertentu yang kita menjadikan sebagai daerah asuhan atau daerah pemijahan yang menjadi bank daripada sumber daya tersebut, sehingga sumber daya tersebut bisa cukup untuk tersedianya stok induk untuk melakukan pemijahan seperti itu. Nah, kemudian dari input control juga ini kita bisa melihat jenis-jenis alat apa yang bisa digunakan di dalam penangkapan. Dari ukurannya seperti ukuran mata jaring juga perlu dilihat, ditinjau apakah ukuran alat ini cukup untuk ikan-ikan yang berukuran yang telah matang gonat,
dan beberapa kali matang gonak, atau justru dia menangkap ikan-ikan yang belum matang gonak. Nah, ini semua ada yang seperti yang saya sebutkan di dalam input control dari basis tadi, seperti kita mengukur ukuran ikan yang akan melahirkan bahwa apakah dengan ukuran-ukuran yang kita dapatkan tadi, itu organisme sudah overeksploitasi atau tidak, yang bisa dilihat dari dengan semakin jauhnya ukuran yang eh, apa namanya puncak panjang maksimum organisme tadi eh, terhadap ukuran yang akan ditangkap. Jadi ukuran-ukuran ikan yang kecil akan sering kita dapatkan di dalam eh, penangkapan. Nah, itu sebagai ciri daripada adanya overeksploitasi. Dengan begitu, dan kita meningkatkan ukuran, maka organisme tadi akan melakukan reproduksi dan bisa meningkatkan jumlah daripada populasinya di alam. Seperti itu. Nah, itu secara kualitatif. Sedangkan kuantitatif, maka kita bisa melakukan uh, jumlah izin penangkapan, di mana membatasi berapa jumlah uh, izin penangkapan dari orang-orang yang beroperasi untuk mengambil organisme ikan tersebut dari pendekatan input ini. Kemudian juga titik-titik penangkapan juga dilihat berapa jumlah titik-titik penangkapan yang bisa mereka melakukan penangkapan di tempat itu. Nah, semua bisa dilihat, bisa dipastikan jumlahnya sehingga kita bisa membatasi ketika daerah ini terjadi penangkapan yang berlebih. Nah, saya kira kita sudah mengetahui titik-titik penangkapan dari nelayan di alam. Dengan kita mengetahui seperti itu, maka ketika terjadinya tekanan, maka kita bisa membatasi berapa daerah yang boleh mereka melakukan penangkapan dan berapa daerah yang harus kita melakukan perlindungan. Kemudian jumlah dari alat yang digunakan. Jadi harus diketahui bahwa alat yang kita akan gunakan juga itu akan berpengaruh terhadap besarnya hasil tangkapan yang kita dapatkan. Nah, ini juga dilihat atau jumlah nelayan yang beroperasi sama halnya ya. Nah, dengan itu maka kita melihat dari ukuran-ukuran ikan yang kita tangkap. Begitu pula dengan jaring yang digunakan. Kemudian untuk output control. Nah, di output control ini kita akan membatasi spesies-spesies yang dilindungi. Contohnya dia adalah spesies yang dilindungi. Berapa sebenarnya spesies yang dilindungi yang kita dapatkan di tempat tersebut? Apakah penangkapan yang kita lakukan tersebut itu telah membatasi jumlah spesies, keanekaragaman spesies? Nah, kalau ini terjadi, maka kita perlu melakukan pembatasan di dalam spesies-spesies yang telah kita yang ditangkap. Nah, ukuran seperti ini bisa kita lihat dari beberapa basis data seperti keanekaragaman jenis yang kita dapatkan yang sebelumnya di daerah tersebut, berapa jenis yang kita dapatkan. Selain itu pula, kita juga perlu melihat rujukan di beberapa literatur tentang spesies-spesies yang dilindungi. Nah, untuk itu kita harus tahu berapa organisme yang telah menjadi spesies yang dilindungi. Nah, dengan begitu maka kita betul-betul perlu usaha yang kuat untuk melakukan perlindungan pada biota tersebut. Kemudian, selain itu, pada perlindungan output ini yang saya katakan dari ukuran, dari ikan tersebut. Nah, di antaranya adalah pembatasan ukuran. Nah, seperti yang saya katakan tadi, untuk pembatasan ukuran, maka kita harus tahu berapa sebenarnya ukuran
yang boleh ditangkap dari model Hill perekrut yang tadi pada model Beverton Hall. Nah, kemudian dasarnya juga pada untuk pembatasan ukuran ikan ini yaitu pada ukuran pertama kali matang gonat, berapa ukuran yang layak yang mana ikan tersebut sudah melakukan pemijahan untuk beberapa kali pemijahan. Nah, dengan begitu maka kita bisa melihat ukuran berapa yang harus kita tangkap. Jangan sampai ukuran ikan yang kita tangkap itu belum melakukan pemijahan. Ini betul-betul data-data ini menjadi penting sekali di dalam kita mengatur input dan output itu. Kemudian selain itu untuk output control, yang saya katakan bahwa output control itu fokus kita pada organismenya, sedangkan input itu fokus pada upayanya. Baik, untuk yang output berikutnya adalah jenis kelamin. Nah, jenis kelamin ini kadang-kadang di alam itu terjadi ketidakseimbangan, seperti pada beberapa jenis krustase yang saya ketahui seperti pada Scilla serrata, yang mana ada kecenderungan bahwa beberapa jenis kelamin tertentu itu mempunyai ketimpangan di dalam nisbah, sehingga ini perlu diatur, jangan sampai ketimpangan ini menyebabkan tidak seimbangnya populasi di alam dalam hal bagaimana organisme tersebut di dalam regenerasinya. Ini perlu dipikirkan. Karena umumnya organisme yang seperti jantan bisa berkurang lebih cepat dibanding betina. Dan ini menjadi kekhawatiran ketika itu terjadi di alam. Nah, untuk itu perlu adanya pembatasan penangkapan bahwa jenis kelamin tertentu itu dibatasi di dalam pengambilannya. Dan begitu pula selanjutnya. Ataupun ketika betina lebih sedikit daripada jantan, maka perlu dilakukan adanya pembatasan. Nah, di sini harus kita paham betul berapa sih titik keseimbangan dari nisbah kelamin. Apakah jantan lebih banyak atau betina lebih banyak di alam? Atau sebaliknya, betina harus lebih banyak daripada jantan. Dari perimbangan-perimbangan ini, maka kita akan mendapatkan titik keseimbangan di dalam populasi. Nah, ini perlu diatur. Nah, kemudian di output control dari tingkat kematangan gonad ini penting sekali. Artinya ini menjadi dasar di dalam menentukan di dalam penutupan musim, kemudian penutupan daerah. Nah, ini semua menjadi hal yang penting di dalam pengelolaan baik input maupun output. Nah, kemudian untuk pendekatan kuantitatif dari output ini adalah jumlah ikan itu sendiri dan berat ikan. Jadi jumlah ikan yang kita harapkan itu betul-betul bisa kita melihat dari gambar atau grafik yang saya sebutkan di awal tadi. Nah, dengan upaya yang kita ambil, maka berapa jumlah ikan yang harus kita dapatkan. Nah, ini titik keseimbangannya. Jadi harus kita tahu berapa titik MSY dari penangkapan tersebut, ya. Jadi berapa ton ikan yang harus kita ambil dari titik MSY-nya. Jangan sampai itu melebihi jumlah MSY. Nah, ini baik jumlah maupun berat ini menjadi pertimbangan di dalam titik untuk output control. Jadi ini adalah bagian dari hasil tangkapan yang kita maksud. Seperti itu. Nah, kemudian beberapa hal seperti yang saya sebutkan tadi untuk pembatasan ukuran atau penggunaan suatu alat ini, saya bisa contohkan adalah itu ditujukan untuk menghindari peningkatan penangkapan, ya, kemudian menghindari dampak yang tidak diinginkan dari ikan yang berkurang non komersial, masuknya teknologi baru, itu semua bagian-bagian yang memang dari alat ini bisa kita menghindari terjadinya kegiatan yang bisa menyebabkan menurunnya sumber daya tadi. Nah, begitu pula seperti pembatasan area dan waktu penangkapan.
Nah, ini pembatasan area dan waktu penangkapan itu digunakan untuk melindungi stok, kemudian bagaimana ikan dewasa yang memijah atau yang masih pada fase juvenile. Nah, teknik ini walaupun demikian kita tidak bisa mengatur secara total dari mortalitas penangkapan. Nah, hal-hal ini yang sering dibicarakan di dalam teknik-teknik pengolahan sumber daya. Jadi teknik pengolahan sumber daya yang kita dapatkan biasanya itu berasal pada input, yakni penutupan, musim, kemudian daerah, ukurannya mata jaring, ya, ukurannya ikan. Ini yang sering kita lakukan dari teknik penangkapan, teknik-teknik pengolahan. Ada penutupan musim, penutupan daerah, ya, kemudian ukuran mata jaring dan pembatasan ukuran ikan. Ini yang paling sering kita dapatkan, ya. Ini juga bisa kita lakukan, tetapi seperti jumlah ikan dan berat ikan ini hanya saja jumlah ikan dan berat ikan ini itu kadang-kadang menjadi agak rumit karena dia membutuhkan data yang cukup banyak, itu biasa 10 atau 20 tahun terakhir sehingga kita bisa melihat bagaimana titik MSY daripada organisme tersebut. Namun yang bisa kita lakukan tadi, ingat baik-baik, seperti penutupan musim, penutupan daerah, ukuran mata jaring, dan pembatasan ukuran ikan. Nah, mengapa saya coba strict tadi pada pembatasan alat tangkap, kemudian area dan waktu penangkapan? Karena inilah yang sering muncul dari model atau teknik-teknik pengelolaan sumber daya. Baik, di dalam pengolahan sumber daya ini ada sistem manajemen dari pengolahan sumber daya perikanan ini. Nah, beberapa sistem itu diantaranya adalah uh, unregulated open access, artinya pembukaan akses untuk yang tidak tanpa pengaturan, kemudian untuk yang pembukaan akses yang dengan melakukan pengaturan, kemudian pembatasan masuk, kemudian adanya adanya pembatasan dari penangkapan individu, kemudian yang kelompok, hasil tangkapan kelompok, ya, kemudian bagaimana yang perikanan mandiri, seperti itu ya. Nah, baik, kita akan bisa lihat satu persatu dari model-model yang ada ini. Jadi dari model-model yang ada ini, maka kita bisa merujuk, ya, mana kira-kira dari sistem yang ada ini dan bagaimana dia punya model pengelolaan yang bisa kita terapkan, ya. Baik. Nah, ini tadi untuk yang 6 model, yakni tanpa pengaturan akses masuk, kemudian pengaturan akses masuk, pembatasan masuk, kemudian saham individu, ada saham kelompok, dan perikanan mandiri. Nah, dari keenam ini bagaimana perlindungan sumber daya untuk pada yang daerah dengan tanpa pengaturan masuk, atau yang daerah dengan akses pembukaan yang diatur. Bagaimana dia punya proteksi atau perlindungan sumber daya? Bagaimana dengan efisiensi ekonominya? Bagaimana dengan dia punya keadilannya begitu ya? Dan bagaimana kemudahan-kemudahannya? Nah, semua ini dari sistem yang ada dari 1 sampai 7 ini, 6 ini maaf, maka kita akan lihat bagaimana masing-masing terhadap perlindungan sumber daya. Bagaimana pada hal-hal yang lain. Baik. Untuk yang regulate open access ya, yang pengaturan dengan pengaturan. Jadi pembukaan akses dengan pengaturan ini, siapa yang boleh masuk? Siapa yang dapat menangkap ikan? Ya, ternyata dia semua orang boleh. Kapan dan di mana dia melakukan penangkapan, itu kapan saja. Tergantung dari izin dari
pengelola sumber daya tersebut. Jadi kalau pengelola itu mengizinkan, maka dia boleh masuk. Ini untuk open access ya, yang diatur oleh satu lembaga begitu ya. Nah, dan berapa banyak yang dapat melakukan ini? Ya semua, ya. Sebanyak mungkin dia bisa mengambil, ya, melakukan penangkapan, ya. Nah, jadi silakan saja dia melakukan penangkapan sebanyak mungkin, tetapi akan sangat baik kalau dia memberikan regulasi pengelolaan. Nah, untuk yang open access ini. Nah, kemudian bagaimana membatasi tangkapan total tadi? Ya, dengan melakukan pembatasan daerah, kemudian pembatasan alat tangkap, musim, ya, atau tipe-tipe lain dari pembatasannya. Nah, pengelola di sini akan menutup daerah penangkapan ikan setelah sudah tercapai usaha total dari usaha atau upaya yang diizinkan. Nah, atau telah tercapai hasil tangkapan yang diizinkan. Nah, kalau belum tercapai, makanya di sini mereka harus tahu berapa titik daripada berapa titik keseimbangan atau maksimum sustainable yield-nya, berapa upayanya, berapa dia punya hasil tangkapan yang harus boleh atau boleh diambil. Dengan dia mengetahui ini, maka orang yang melakukan penangkapan ini tadi dengan melakukan open access, pengaturan open access ini, maka dia bisa membatasi bahwa walaupun kalian mengambil sebanyak mungkin, tetapi ketika sudah mencapai total dari upaya yang diizinkan dan hasil tangkapan yang diizinkan, maka daerah tadi akan ditutup, ya, dibatasi. Nah, bisa dengan melakukan alat tangkapnya dibatasi, dia punya daerah, musimnya, atau tipe-tipe lain di dalam pembatasan. Ini untuk yang open access. Ini yang ada di dalam sistem pengelolaan sumber daya. Ada yang melakukan model pengelolaan sumber daya seperti ini ya. Jadi akses open, jadi dia akan membuka akses masuk, yang mengatur, tetapi dengan pengaturan ketika sudah melewati total effortnya dan total catch-nya, maka ini ditutup. Kemudian dari maaf ini tadi yang unregulate sebenarnya ya. Sedangkan yang regulate ini, nah juga ya maaf masih sama hal yang sama. Bagaimana dalam pembatasan perlindungan sumber daya? Jadi dia sudah lebih baik ya dengan kita melakukan adanya kontrol-kontrol yang kita lakukan tadi, seperti membatasi waktu, daerahnya tadi, dan ini akan memberikan perlindungan pada sisi juvenilnya. Nah, hanya saja sistem yang seperti ini susah untuk dilakukan ya, diberlakukan. Karena biasa kadang-kadang ketika kita membuka open access yang diatur begini, itu kita susah mengontrol, kita susah untuk melakukan kontrol karena kadang-kadang di dalam pengambilannya itu ketika kita sudah mendapatkan ikan itu akan dilanjutkan dengan pengambilan seterusnya dan pada akhirnya kita akan susah dan kita memang tidak mengetahui berapa jumlah stok yang ada di perairan. Nah, apalagi kita tidak melakukan kontrol setiap saat. Nah, ini yang menjadi masalah. Nah, kemudian pada model yang seperti ini kadang-kadang biaya itu lebih tinggi daripada manfaatnya. Dan daerah-daerah berkembang ini dilakukan tampaknya tidak terlalu baik dalam perlindungan sumber daya. Baik itu sumber dayanya, efisiensi ekonominya, maupun nilai-nilai dari kemudahannya tadi. Ya, seperti itu. Kemudian pembatasan masuk. Untuk yang dibatasi masuk ini, dia siapa yang boleh menangkap itu hanya orang yang memegang izin. Nah, ini juga di dalam sistem pengelolaan perikanan seperti ini, jadi hanya orang-orang yang diizinkan saja yang punya license yang boleh masuk untuk melakukan penangkapan. Selebihnya tidak boleh. Dan kapan di mana dia melakukan penangkapan itu sesuai dengan yang diatur oleh pengelola. Nah, kemudian berapa banyaknya?
itu tergantung dari kesepakatan ataupun dari aturan pengelola tadi. Bagaimana dia membatasi penangkapan, yaitu dengan membatasi sama dengan yang tadi ya, untuk yang regulate dan unregulate tadi ya, seperti itu. Nah, tetapi mereka mendasarkan pada berapa sebenarnya effort yang harus diambil, yang harus dilakukan, dan berapa dari hasil tangkapan yang harus diambil. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana dia punya dampak untuk yang limited entry ini? Jadi yang limited entry ini kesusahannya uh, umumnya untuk yang membatasi begini, negara-negara yang menerapkan izin ini memilih ikan-ikan saja yang mempunyai nilai ekonomis penting. Jadi yang sangat penting, yang sangat bernilai tinggi. Sedangkan ikan-ikan yang harganya rendah itu dibiarkan saja, sehingga ini menjadi timpang dalam populasi. Nah, keseimbangan populasi ya, seperti itu. Nah, kemudian juga kesusahannya ini akan tercampur biasa antara perikanan nelayan komersil dan yang mencari penangkap ikan sebagai bisnis dan beralih, dan kadang-kadang ini beralih kalau umpamanya ini terus berlanjut, maka ini tidak akan susah untuk orang masuk. Nah, makanya ini menyebabkan bisa saja pada satu saat nanti ini orang akan beralih ke hanya untuk mata pencaharian biasa saja pada akhirnya, karena orang tidak akan cenderung datang ke tempat itu, ya. Karena ini hanya dikhususkan pada orang-orang atau nelayan tertentu yang punya izin masuk. Nah, kemudian yang untuk yang punya saham kelompok, ya, yang saham kelompok. Nah, yang saham individu, ya. Untuk yang saham individu siapa? Jadi hanya pemegang saham saja yang boleh masuk. Nah, yang pemegang saham ini umumnya yang boleh menangkap kapan dan di mana saja, tergantung dari pengelola. Nah, itu juga untuk berapa banyak yang diambil tergantung dari kuota, ya, kuota individu. Jadi biasa itu mereka di dalam penangkapan, walaupun kita sudah punya dasar berapa yang upaya dan hasil tangkapan yang boleh diambil. Nah, di sini juga mereka harus betul-betul melihat berapa setiap individu boleh mengambil ikan tadi. Dia sudah punya kuota. Jadi mereka punya izin, kemudian setelah itu dalam setiap izin itu hanya diperbolehkan dia punya jumlah berapa besar yang harus diambil dari hasil tangkapan dan berapa orang yang boleh beroperasi di tempat itu. Nah, semua itu dibatasi dengan hasil tangkapan yang boleh diizinkan. Ya, totalnya hanya sekian. Jadi si A hanya boleh menangkap sekian ton, si A, si B sekian ton, si C, sehingga dia tidak akan boleh melewati dari batas MSY-nya. Nah, itu untuk yang uh, uh, saham dari kelompok, maaf, individu. Ya. Kemudian ada saham untuk yang kelompok. Nah, begitu pula dia hanya yang diberikan izin itu adalah yang punya kelompok, yang boleh melakukan penangkapan. Kapan di mana ya, itu tergantung dari pengelola yang mengizinkan penangkapan tadi. Nah, biasanya yang melakukan pengelolaan ini itu biasa ditunjuk seperti badan yang mengelola ini. Seperti ada komisi tuna, komisi ikan-ikan lain ya. Nah, yang ini yang kemudian menjadi dasar dalam penetapannya, karena mereka sudah mempunyai data berapa total penangkapan, total upaya atau total hasil tangkapan yang boleh diambil. Nah, berapa batasnya itu tergantung dari total hasil tangkapan, ya. Nah, berapa total hasil tangkapan dari kelompok yang diperbolehkan dari anggotanya. Jadi dari kelompok tadi itu punya anggota-anggota, nah anggota-anggotanya dibagi. Kalau umpamanya ada yang boleh kalian tangkap di sini hanya 100 ton untuk kelompok A, maka dari kelompok A tadi itu ada beberapa individu-individu, dan individu ini itu dibagi berapa dari 100 ton tadi
untuk setiap orang boleh menangkap, setiap individu boleh menangkap dari grup kelompok tadi. Nah, seperti itu dalam pengaturan. Ini adalah sistem-sistem di dalam perikanan, ya, sistem-sistem perikanan. Nah, kita yang ada di Indonesia itu lebih banyak menganut sistem yang masih open access tadi, ya. Dan open access-nya itu kadang-kadang tanpa pengaturan. Dan sehingga kita harus melakukan tindakan-tindakan yang seperti ini tadi, ya. Batasi daerah, alat dan sebagainya. Dan kemudian selanjutnya yang seperti adanya izin oleh kelompok pada beberapa titik pengambilan itu hampir kita belum dapatkan. Walaupun memang kita ini kita sudah mempunyai izin sebagai nelayan sudah diberikan seperti kartu nelayan, tetapi kita belum mengatur sampai pada pengaturan berapa setiap nelayan mendapatkan hasil tangkapan. Berapa nelayan, upaya nelayan yang untuk yang tadi saham kelompok tadi yang boleh diambil. Nah, ini belum sama sekali dilakukan. Nah, kita masih hanya mendata berapa nelayan dan silakan kalian mengakses kemana saja untuk daerah penangkapannya. Bahkan kita belum mengatur sampai pada titik berapa tangkapan yang harus kita ambil atau berapa upaya yang harus kita dibolehkan di sini. Nah, ini semua adalah model-model di dalam penangkapan dan yang berkembang di kita baru sampai pada ya paling sampai di regulate, ya, paling akses masuk untuk yang diatur sampai ke situ. Adapun yang saham individu, saham kelompok itu hampir tidak kita dengar. Berbeda dengan negara-negara maju. Negara-negara maju sudah melakukan penangkapan sistem-sistem pengolahan sumber daya yang seperti ini dari saham, kemudian baik itu individu maupun kelompok. Saya kira kalian pernah mendengar tentang bagaimana mereka perikanan yang ada di Baltik sana, mereka menutup daerah ketika daerah tadi sudah mengalami tekanan. Jadi mereka punya kelompok-kelompok di dalam grup-grup pengolahan, grup-grup perikanan, grup-grup penangkapan. Dari grup-grup ini dibagi dia punya kuota penangkapan. Nah, dari kuota penangkapan ini dari grup tadi itu dibagi ke dalam individu-individu berapa yang harus dia menangkap. Saya kira ini seperti model-model ini itu yang dilakukan di negara-negara maju. Kita belum sampai ke tingkat itu. Kita mungkin hanya sampai pada open access dengan melakukan pembatasan-pembatasan total penangkapan. Memang kecenderungan tekanan akan lebih tinggi pada daerah-daerah yang seperti ini, ya, pada tempat kita karena itu dibolehkan di dalam menangkap di semua tempat. Nah, apalagi kan nanti ketika kita tidak mengetahui tentang berapa upaya dan berapa hasil tangkapan, ini akan menjadi kebocoran pada saat kita ingin melakukan tindakan pengelolaan. Nah, setelah kita mengetahui ternyata sumber daya kita sudah berada di atas overeksploitasi. Semestinya ketika kita melakukan open access ini, harusnya kita sudah mengetahui berapa sebenarnya MSY kita. Sehingga kita tahu berapa upaya yang harus dilakukan, berapa hasil tangkapan yang boleh diambil. Nah, kemudian kita melakukan open access, kita menghitung sekian yang boleh diambil oleh nelayan. Nah, ketika sudah mencapai itu, kita melakukan tindakan-tindakan seperti pembatasan daerah, melakukan pembatasan alat tangkap, musim, dan sebagainya. Ini yang harusnya dilakukan oleh kita bersama. Nah, itu tadi. Namun demikian, dari semua ini tidak ada satu sistem yang kinerjanya itu atau tidak ada sistem pengolahan perikanan yang sempurna. Ini hanyalah sebuah pendekatan-pendekatan saja yang kemudian dari pendekatan ini kita akan coba lihat mana kira-kira yang lebih baik, mana kira-kira yang bisa kompromikan dan bisa mempunyai nilai jalan tengah begitu, ya. Karena semua ini ketika kita masuk sampai pada seperti yang kita katakan tadi, saham kelompok individu ini pada akhirnya ini mengarah pada kapitalis, sementara kita tidak menganut seperti itu, ya, bahwa laut itu adalah open access, siapa saja boleh mengambil. Nah, tidak ada pembatasan di dalam
Jadi tidak ada pembatasan seperti yang di daratan ya, kita punya sertifikat laut, ada seperti itu. Sehingga kita harus betul-betul mengetahui batas berapa sih sebenarnya pengambilan yang dibolehkan. Nah, itu sudah cukup dan itu perlu dibicarakan pada uh, tingkat manajemen. Jadi tidak ada sistem yang berkinerja terbaik sehubungan dengan semua tujuan yang ada, ya. Nah, sistem yang bekerja baik sehubungan dengan beberapa tujuan mungkin akan baik, tapi belum tentu baik untuk tujuan yang lain. Nah, sehingga akan sangat baik untuk masyarakat manapun sistem pengelolaan yang terbaik itu bergantung dari tujuan kita bersama, tujuan stakeholder, tujuan masyarakat, ya, yang akan kita berdayakan, serta keadaan bagaimana kondisi real dari masyarakat, spesifik masyarakat, ya, bagaimana sosial ekonomi budaya masyarakat setempat, perikanannya, pasarnya, dan teknologinya. Ini semua harus disesuaikan. Dan sampai kita ingin sekali sampai pada saham dan lain-lain tadi untuk yang kelompok dan individu, ternyata memang kita belum siap secara perikanan pasarnya dan teknologinya. Ini semua harus dilihat, ya. Saya kira demikian dari model pengelolaan sumber daya. Semoga apa yang saya bawakan ini uh, bisa dipahami dan perlu Anda catat bahwa ini adalah salah satu oh, titik atau titik penting di dalam pelajaran kita untuk mata kuliah manajemen sumber daya perikanan ini. Demikian saya tutup dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.